Shalom, selamat hari Minggu. Yuk, kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Salam sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalami kesekatan, dan berukunlah dalami doa. Amin. Nama penetapan yang dari Roma 12 ayat 12. Bertekunlah, ciptakanlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hafalan Roma 12
ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Roma 12 ayat 12 yang berisi bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Terima kasih. Amin. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalami kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah pada doa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih, dan memberkati. 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Salam sekolah minggu. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 12. bersukacitalah Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalami kesesakan, dan berteruntutlah dalami doa. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami anak-anakmu, di siang hari ini Engkau selalu ada untuk kami, di mana saat ini kami anak-anakmu hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Biarlah pertolongan Tuhan membimbing kami dalam ibadah ini, apa yang menjadi kerinduan kami saat ini, firman dan kebenaran yang memampukan kami untuk mendengar dan melakukan dan hidup kami. Amin. Berkati. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu teman-teman. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam
Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Joanna ingin menunjukkan gambaran Joanna dengan gadis yang sedang berdoa. Setelah berdoanya, Joanna memiliki satu doa. Tuhan Yesus, berkati keluarga ini Tuhan, juga nanti guru sekolah dan teman-teman Joanna. Buatlah hari-hari yang kami jalani lancar Tuhan, dan Joanna selalu bisa menikmati hari-hari itu. Juga guru-guru sekolah minggu, teman-teman Joanna, dan guru-guru sekolah Joanna, begitu juga keluarga Joanna. Inilah doa yang Joanna persembahkan untuk Tuhan, dan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Mari senantiasa memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi juga kasih. Senang sekali Kak Gari bisa menemui kalian kembali. Kakak harap kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi juga Kak Gari dan teman-teman semua. Kasih dan adik-adik, mari kita berdoa lebih dahulu ya, sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kasih, berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari tiap hari. Bapa, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Gari. Adik-adik, Kak Gari mau mengajak adik-adik semua bernyanyi lagu I Say L, lagu kasih. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Kak Gari, sebentar. Stop dulu ya. Katanya lagu kasih. Tapi kok gitu? Astaga kasih, L-O-V-E itu kalau dibaca love, artinya cinta, alias kasih juga. Maaf Kak Gari ya, jadi malu kasih. Ayo lanjutkan Kak. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dan pujikan lagu I Say L. Ikuti gerakan kakak ya. Everybody need God's love. Everybody need God's love. Everybody need God's love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody need God's love. 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 Kak Gari,
Maaf ya, tadi Kasih nyanyinya cuma bisa cucu-cucu gitu. Lagunya bagus tapi jujur Kasih belum bisa. Tapi Kasih lucu banget loh tadi. Apalagi pas nyanyinya. Pasti teman-teman yang di rumah juga jadi tambah semangat nih untuk memuji Tuhan. Kak Gari, minggu kemarin kan Kak Yemima mengingatkan Kasih untuk selalu berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Seperti cerita Daniel minggu kemarin itu. Minggu ini ceritanya apa ya Kak Gari? Minggu ini yang bercerita Kak Endang. Katanya ceritanya tentang Alkitab. Jadi adik-adik siapkan diri kalian ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Endang. Tapi sebelumnya kita pujikan lagu Alkitab Buku Terindah. Buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom, selamat pagi Kak Gari. Selamat pagi juga Kak. Selamat pagi Kasih. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik kesayanganku, kebanggaanku, sukacitaku. Salam sehat dalam lindungan Tuhan ya. Senang sekali Kak Endang dapat mengunjungi adik-adik di rumah masing-masing dalam ibadah sekolah minggu secara virtual di kanal YouTube GKI Sampit. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan dengan tema Alkitab Buku Kehidupan, kita berdoa ya. Yo diingat bagaimana sikap doa yang sudah diajarkan Kak Yemima minggu lalu. Kak Gari, gimana sikapnya? Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan penuh sukacita untuk beribadah. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik terkasih, di depan ini ada sebuah bungkusan yang bagus dan cantik.
Ada yang tahu apa ini? Kak Gari? Nggak tahu nih Kak. Ini sebuah hadiah loh. Wow. Buat kasih ya Kak? Buat siapa ya? Atau buat Kak Gari? Iya boleh. Iya, adik-adik tentu senang jika mendapat sebuah hadiah. Kak Gari, gimana kalau dapat hadiah? Oh pastinya senang banget dong. Kasih juga ya? Pasti, kasih senang sekali Kak kalau dapat kado. Waduh, pasti semuanya senang dapat hadiah. Terus sebagai bentuk penghargaan atas hadiah yang kita terima, maka kita akan menjaga hadiah tersebut dan meletakkan di tempat yang baik, serta menggunakan hadiah yang kita terima dengan sebaik mungkin. Adik-adik, sekarang kita membuka bungkus hadiah ini ya. Kakak jadi penasaran. Kak Gari penasaran nggak? Penasaran banget nih Kak. Apalagi kasih. Kira-kira apa ya isinya? Ayo, siapa yang mau membantu kakak membukanya? Kasih mau bantu kakak membukanya? Mau Kak, mau. Kasih mau bantu membuka bungkusnya. Kasih juga penasaran. Apa ya isinya? Yuk kita buka sama-sama Kak. Ayo Kak. Ayo, mari Ayo, kita Kak Gari, buka. cepat, Kak Gari, Kak Gari. cepat Kak Gari. Boleh dibuka Kak Gari. Apa ya? Apa ya Kak? Ini apa sih? Aduh, kasih bantu dong kasih, buka kasih. Buka bawahnya Kak. Kak, ayo Kak. Waduh Kak. Ini samping Kak. Apa itu? Aduh, kertasnya biru. Cantik pula. Astaga, apa ya kira-kira isinya Kak? Sebuah buku. Kak. Buku apa itu Kak? Buku apa Kak Gari? Alkitab. Wow. Alkitab. Ternyata sebuah Alkitab. Pemberian yang sangat indah. Tahukah adik-adik apa Alkitab itu? Alkitab adalah firman Tuhan. Surat cinta Allah kepada kita. Isinya adalah isi hati Tuhan. Pikiran Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan dan ditulis oleh 40 orang dalam kurun waktu 1600 tahun dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan sangat tepat dan tidak pernah salah. Di dalam Alkitab inilah kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan Alkitab inilah yang akan menuntun jalan hidup kita supaya kita tidak salah melangkah. Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kak Gari masih ingat berapa? Perjanjian Lama ada 39 kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan beberapa pasal ditulis dalam bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru terdapat 27 kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan mempelajari Alkitab, maka kita juga akan menjadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Wow, hebat tuh Kak Gari. Ke sekolah minggu terus ya Kak? Pastinya dong Kak, rajin Kak. Nah adik-adik, begitu juga halnya dengan Ezra yang akan kakak ceritakan saat ini. Setelahnya nanti adik-adik bisa baca dari kitab Ezra ya, pasal 7 ayat 1 sampai 28a. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Dalam Alkitab ini diceritakan bahwa ada seorang tokoh yang bernama Ezra. Ezra adalah seorang yang sangat senang dan rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Karena itu, Ezra juga dikenal sebagai seorang ahli kitab. Ezra ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi dirinya. Setelah dia mempelajari kitab tersebut, barulah Nabi Ezra melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya melakukan firman Tuhan, Nabi Ezra juga mengajarkan firman Tuhan
kepada orang-orang Israel. Melihat ketekunan Ezra membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, Raja Artasasta tergerak hatinya dan meminta Ezra untuk datang menghadapnya. Wah, kira-kira ada apa ya Kak Garia? Ada apa ya Kak? Sampai raja memanggil Ezra untuk menghadapnya. Nah, Kasih, kalau seandainya Kasih yang dipanggil raja, gimana? Takut gak? Takutlah Kasih, Kak. Wah, ampun, berarti pasti Ezra juga bingung dan takut ya. Tapi ternyata Raja Artasasta mengizinkan Ezra untuk kembali ke Yerusalem agar dapat mengatur ibadah kepada Tuhan di sana. Dengan senang hati, akhirnya Ezra berangkat dari Babel kembali ke Yerusalem dengan membawa serta orang-orang Israel dari pembuangan, imam, dan penyanyi, serta membawa beberapa persembahan yang telah diberikan oleh Raja Artasasta. Selain itu, Raja juga memerintahkan kepada bendahara kerajaan untuk memberikan semua yang dibutuhkan Ezra untuk melengkapi keperluan di bait Allah. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari tokoh siapa tadi Kakak? Ezra. Iya, dari Ezra. Kasih juga belajar dari tokoh kita Ezra. Seperti teman Kasih ada yang namanya Ezra loh Kak. Berarti pasti suka untuk belajar firman Tuhan dan suka melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga hidupnya diberkati dan dia menjadi berkat. Sejak kecil adik-adik sudah diajarkan untuk mengenal firman Tuhan. Harus rajin membaca Alkitab dan mempelajarinya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan bermanfaat bagi kita untuk menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini serta mengingatkan kita akan setiap kesalahan yang kita lakukan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu cerita Alkitab untuk kita hari ini ya. Sekarang mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan di akhir doa nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami meskipun kami harus di rumah saja di masa pandemi ini. Kami berdoa kiranya pandemi ini segera berakhir dan tolong kami agar dapat menjadi anak-anak yang selalu rajin dan senang membaca Alkitab serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Kakak akan bagikan ayat hafalan untuk kita minggu ini ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo Kak Gari, kasih kita ucapkan sama-sama ya. 3, 4. Mazmur 119
ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo kasih sendiri. Tapi dibantu ya kalau kasih belum hafal. Dari Mazmur kan? Iya. Mazmur 119 ayatnya 100 berapa? 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul kan ya Kak? Betul sekali. Betul. Iya. Nah, adik-adik, tantangannya untuk minggu ini, buatlah cetakan gambar telapak kaki adik-adik pada selembar kertas dan tuliskan ayat hafalan minggu ini seperti contoh berikut. Ya Kak Gari bisa ya? Bisa. Bisa. Dan jangan lupa kirimkan ke nomor Kak Endang di bawah ini. Ditunggu ya. Terima kasih Kak Endang buat ceritanya minggu ini. Dari cerita tadi, kita diajarkan untuk mengenal firman Tuhan. Harus rajin membaca Alkitab dan mempelajarinya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan bermanfaat bagi kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Serta mengingatkan kita juga atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan lupa juga untuk kita selalu bersyukur. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, adik-adik bisa memberikan persembahan. Gereja menyiapkan amplop di depan kantor gereja Eka Sinta. Lalu, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau orang dewasa lainnya untuk mengantarkan amplop ke kotak yang sudah disiapkan. Atau bisa juga melalui QR Code di sini nih. Untuk merespon cerita tadi, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pagi ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kak Gari, berarti ibadah kita sudah selesai ya ini? Terus? Iya nih, ibadah kita sudah selesai. Dan ingat adik-adik, jangan lupa berdoa dan ibadah lagi di minggu selanjutnya. Dan ingat, jangan lupa 5M. Sampai berjumpa kembali minggu depan.
I love Jesus, and Jesus love you. Bye-bye. Everybody need God's love. Everybody need God's love.